Bravo! Ketika kursi berhasil direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya berubah pekerti. Bukan hanya duduk di atas kursi memerlukan aturan-aturan, kebiasaan dan kelayakan tertentu, bahkan bahasa dan kostum khusus. Tapi juga lantaran daya tariknya yang luar biasa. Ada yang secara kontan, ada pula yang secara perlahan-lahan. Tapi pada umumnya, siapapun yang telah duduk di atas kursi akan segera menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi adalah manusia yang hadir bukan atas namanya sendiri, melainkan pribadi makhluk kursi. Tergantung dari jenis kursinya. Walaupun sama-sama bernama kursi, ada 1001 jenis kursi. Kursi malas, kursi buat para pemalas. Kursi makan, kursi buat orang yang kemaruk makan. Kursi pengantin, kursi yang menyulut pertumpahan darah. Kursi goyang, kursi buat nenek yang masih ingin digoyang. Kursi tamu, kursi untuk memamerkan gengsi. Kursi listrik, kursi untuk penghuni neraka. Dan kursi anggota DPR. Nah, kursi ini bestseller. Semua orang ingin mendudukinya. Dan yang mendudukinya akan paling cepat berubah menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi adalah manusia yang di pantatnya ada kursi. Bukan kursi biasa, tetapi kursi yang dapat melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Karena kursi itu memiliki tangan kaki yang banyak. Makhluk kursi memiliki tongkat yang dapat digunakan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan keinginannya dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Dengan duduk di atas kursi, makhluk kursi adalah bangsawan elektronik. Didahulukan, dihormati, diprioritaskan, diberikan fasilitas VIP. Kesejahteraannya tidak terancam. Hidupnya, kenyamanannya, keluarganya dilindungi oleh kursi. Karena akan sangat memalukan rakyat apabila abdi negara sampai makan di warteg dan naik angkot, bahkan sikat gigi dan beol di kali. Mereka harus gendut, bahenol, dan banyak main SMS agar RUU tidak ngetem tahunan. Contohnya, lihat saya. Asisten make up. Makhluk kursi pada awalnya hanyalah manusia biasa, banyak dari kampung miskin. Mereka sangat baik hati dan sangat terbuka, tapi tersulap drastis karena menjadi makhluk kursi, lantaran diembat oleh kursinya sendiri, hingga sangat berbeda dari aslinya dan bahkan tidak dikenali oleh masa lalunya sendiri. HP saya, cepat. Halo? Oh, iya? Ya. Oke. Ya. Oke. Iya. Oke. Ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Baiklah. Terima kasih. Perubahan ini tentu saja mereka sadari. Bahkan mereka melakukannya dengan sengaja dan antusias. Karena memang inilah target nomor satunya. Mengubah nasib. Agar lebih bergengsi dan nyaman. Pada awalnya perubahan ini sangat bertentangan dengan hati nurani yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan pernah menentangnya mati-matian. Tapi dengan menentang inilah agenda pokoknya beramai-ramai memperebutkan kursi. Tapi apa daya, setelah kursi direbut, sihir kursi perlahan-lahan membetot. Bukan hanya makhluk kursi yang hidup, kursi yang benda mati itu pun hidup. Kursi punya ambisi. Sergap ambisinya halus, lembut, dengan sopan, mesra, bahkan sensual dan indah.
Mata hati yang dikepretnya perlahan melemas, menerima aturan main yang baru. Bagaimana cara bicara? Apa yang perlu dikatakan? Apa yang tidak perlu dikatakan? Apa yang harus didengar? Apa yang pura-pura dilihat padahal tidak ada? Dan yang tidak dilihat padahal sangat mencolok di mata? Dan apa yang perlu dilupakan padahal hal itulah yang harus dilakukan? Ini sudah tersusun dalam silabus yang komplit. Makhluk kursi harus bisa menyesuaikan diri, lalu perlahan-lahan memaafkan kejahatannya dengan membahasakan bahwa kejahatannya adalah taktik dan strategi yang berkelit. Audi, apa itu? Makhluk kursi lalu belajar memanfaatkan berjuang untuk membudayakan kursi agar bisa mempertahankan kursi yang nantinya akan ambruk jika diduduki oleh orang lain. Asisten, laptop saya dan juga jas saya. Terima kasih. Dalam perebutan kursi diperkirakan biaya belanjanya mulai dari 10 miliar. Sungguh angka yang tidak bisa dibayangkan oleh sebagian besar rakyat jelata. Beberapa kali hidup pun tidak akan mampu mengumpulkan sebanyak itu. Setengahnya pun tidak. Sejatinya mereka, makhluk kursi itu pun tidak mampu. Untungnya ada sponsor. Bagi yang melihat kursi adalah sudah sembrani untuk naik ke surga dunia, memang matematikanya beda. Bagi pedagang, kursi merupakan peluang yang empuk. Jika ada jaminan, pasti menang. Berapapun uang sajennya akan ditutup. Sekarang ini abad sponsor. Sejatinya penyandang danalah yang berperang. Makhluk kursi itu hanyalah wayangnya. Akibatnya, menangan dibuntuti oleh bayar utang di belakang. Tapi itu perkara nanti. Yang penting, rebut kursi, menang dulu. Ketika perhelatan akbar perebutan kursi dilaksanakan, berbagai tontonan hiruk pikuk. Pemilihan yang seharusnya menjadi proses lahirnya pemimpin yang baru menjadi bakul jamu, adu penampilan, jual janji dan mimpi. Masyarakat yang suka hiburan dan butuh kegiatan karena kebanyakan pengangguran beramai-ramai mencalonkan diri dengan semangat yang menggebu-gebu. Perhelatan akbar ini menjadi perang tanding yang tidak sedikit memerlukan biaya dan bahkan juga nyawa. Dan lebih sedihnya lagi ketika diketahui siapa yang berhak menduduki kursi, yang kalah protes, minta permainan diulang. Sudah, minggir. Akhirnya menang. Makhluk kursi sering adalah sisa-sisa perjuangan mati-matian perebutan kursi. Setelah kursi dapat diduduki, bahkan oleh pantatnya sendiri, energinya habis. Pertarungan sudah dianggap selesai. Hari-hari selanjutnya adalah menduduki dan merayakan kursi. Timbunan beban pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab makhluk kursi dilupakan. Begini, tahun pertama proses belajar, masih banyak yang salah. Itu wajar. Tahun kedua mulai mencium dan menjajaki peluang. Tahun ketiga mulai ngebut bayar utang dan juga menabung untuk masa depan. 2 tahun berikutnya sudah memasuki tahun kecemasan. Mulai itu mereka mengatur taktik dan strategi untuk mempertahankan kursi agar tidak diduduki oleh orang lain. Untuk itu diperlukan banyak duit. Dengan berbagai cara kursi bisa bertahan. Peluang terobosan lawan dipalang, dana dikeduk serabutan.
Makhluk kursi gentayangan keliling jual kecap dengan berbagai macam aksesoris, parfum dan kosmetika agar lebih seksi untuk dipilih. Media, artis, paranormal, dan tidak malu lagi menggunakan metode jampi-jampi dukun dan seluruh program dikerahkan. Nah, selanjutnya adalah kursi saya. Asisten, kursi saya itu diambil. Ya ampun, kursi saya diambil itu. Aduh, begini rasanya kalau sudah tidak memiliki kursi. Bravo. Ketika kursi berhasil direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya berubah pekerti. Ih, ya ampun, kursi saya diambil lagi itu. Asisten saya mana ini? Ya ampun. Aduh. Begini rasanya tidak memiliki kursi. Bravo. Ketika kursi berhasil direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya berubah pekerti. Itu kursi saya. Aduh, diambil lagi. Mana ini? Asisten saya. Kursi saya itu. Ya ampun. Aduh. Begini rasanya kalau sudah tidak memiliki kursi. Bravo. Ketika kursi berhasil direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya berubah pekerti. Lagi, asisten saya mana ini? Kursi saya sudah diambil itu. Ya ampun. Aduh. Begini rasanya kalau sudah tidak memiliki kursi. Bravo. Ketika kursi berhasil direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya berubah pekerti.